Ya, 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 ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan ini saya Arjuna Adinanda akan menjelaskan materi dalam hal sebagai men-share tentang apa itu manajemen koperasi dan UMKM. Pasti dalam manajemen koperasi dan UMKM itu terdiri atas pembagian-pembagian seperti pengertian, penjelasan, dan ciri-cirinya, dan apa itu manajemen koperasi dan UMKM. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen koperasi dan UMKM yang terdiri atas 1. Ruang lingkup manajemen koperasi. Yang kedua, perangkat organisasi koperasi. Dan ketiga, partisipasi anggota, manajemen pemasaran internal koperasi. Yang selanjutnya, manajemen pemasaran eksternal koperasi. Dan yang terakhir, manajemen keuangan koperasi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang materi ruang lingkup manajemen koperasi. Lanjut. Oke, baiklah. Apa itu manajemen? Manajemen adalah ilmu atau kegiatan suatu tindakan untuk melakukan guna mencapai tujuan. Dan apa itu tugas seorang manajemen koperasi? Oke, baiklah. Yaitu menghimpun, mengordinasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota. Baik secara optimal, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambahan. Sehingga berupaya usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Tugas seorang manajemen itu tidak hanya mengordinasi atau mengembangkan keseluruhan potensi, dia harus mengukur dan menggali pemikiran-pemikiran baik secara individu atau kelompok sehingga menghasilkan kerjasama yang optimal, dan organisasi itu bisa meningkatkan kinerja yang baik. Oke, lanjut. Dan selanjutnya menjelaskan tentang apa itu koperasi menurut istilah. Sebenarnya koperasi itu sudah tidak asing bagi kita, tapi kita tidak boleh menyepelekan. Tentu saja kita harus berupaya untuk mengingatkan kembali apa itu koperasi. Koperasi secara sederhana berawal dari kata co. Apa itu co? Yang berarti bersama. Dan operation atau kooperasi-operasi, artinya bekerja. Jadi, pengertian koperasi adalah kerjasama, sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai potensi atau tujuan sama sehingga mengikat dalam suatu organisasi yang menyatukan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Kemudian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke.
Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang pasal 33 ayat 1 yang berbunyi penjelasannya adalah koperasi berkedudukan sebagai sekoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu pelaku yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas. Dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota. Maka, koperasi harus mampu bekerja secara seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip atau aturan-aturan koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Oke, lanjut. Koperasi memiliki prinsip-prinsip. Nah, tentu saja setiap prosedur atau suatu organisasi memiliki prosedur yang harus ditaati. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagai berikut yaitu 1. Persyaratannya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian bebas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi, dan lain-lain sebagainya. Oke. Dalam pembagian itu pasti ada penjelasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Apa itu? Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota. Mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi yang melibatkan diantaranya yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas. Penjelasannya, kalau rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang, yaitu yang menetapkan AD, menetapkan kebijakan umum, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan rencana kerja dan RABK. Apa itu RABK? Seperti laporan keuangan. Selanjutnya, pengurus. Tugas pengurus mengelola koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan rencana kerja, merencanakan anggaran pendapatan kerja, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Yang terakhir yaitu pengawas. Tugas pengawas yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, mendapatkan segala keterangan yang perlu. Pengawas juga berwenang meneliti catatan koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang perlu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga. Lanjut. Yaitu partisipasi anggota koperasi. Orang pasti bertanya-tanya tentang materi ini. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota koperasi? Cara meningkatkannya yaitu ada berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan partisipasi. Di antaranya dengan menggunakan materi atau non-materi. Peningkatan partisipasi dengan menggunakan materi dapat melalui pemberian bonus
tunjangan, komisi, dan intensif lainnya. Itulah cara meningkatkan partisipasi anggota dalam koperasi. Selanjutnya ada yang bertanya, mengapa partisipasi anggota sangat penting dalam koperasi? Karena dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. Hal ini disebabkan oleh kedudukan anggota yang sebagai pemilih sekaligus penyelenggaraan atau pelanggaan koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen organisasi dan pemodalan koperasi. Kemudian, apa itu partisipasi formal? Partisipasi formal bersifat formal biasanya. Biasanya telah tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Misalnya, serikat pekerja, dewan pengurus, dan lain-lainnya. Dipandang dari pelaksanaannya, partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, apa itu partisipasi anggota? Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dijelaskan atau dimaknakan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan, kebijakan, arah dan langkah usaha, cara pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, serta melibatkan modal usaha dalam pemanfaatan usaha serta dalam menikmati sisa hasil usaha. Apa saja sih keuntungan menjadi anggota koperasi? Pasti orang bertanya-tanya juga lagi. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. SHU itu seperti kayak jenjangan karir, bonus, fasilitas perusahaan atau dalam organisasi, terus kayak kebutuhan pribadi atau kebutuhan di luar lainnya seperti BPJS, asuransi, dan sebagainya. Itulah keuntungan yang didapat kalau kita bergabung dalam kebijakan anggota koperasi. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan partisipasi sosial? Partisipasi masyarakat atau juga partisipasi sosial adalah masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, seperti pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif atau solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah terhadap partisipasi sosial dalam koperasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat. Lanjut. Yaitu materi tentang manajemen pemasaran koperasi secara internal. Tujuan utama pemasaran internal koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi, sehingga perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif pada anggotanya. Hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Perilaku perusahaan koperasi dalam berbisnis di pasar internal hendaknya berorientasi
pada dasar pelayanan. Maksudnya adalah orientasi servis kepada anggota agar mampu meningkatkan usaha secara individunya, misalnya dengan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi anggota dan memprioritaskan kepentingan anggota daripada non-anggotanya, serta bantuan antar jemput bagi produk-produk anggota dan lain-lainnya. Dan guna membantu kesuksesan bisnis koperasi di pasar internal, koperasi dapat meningkatkan bisnis di pasar eksternal. Ada korelasi yang erat antara aktivitas bisnis di pasar secara eksternal dengan aktivitas kuantitas barang yang di pasar koperasi kepada anggota sebagian besar berasal dari pasar eksternal. Sehingga kesuksesan koperasi memasarkan barang atau jasa di pasar internal sangat tergantung pada kemampuan manajemen, baik secara koperasi dalam mendeteksi perubahan kebutuhan anggota dan mencari atau mengadakan barang atau jasa dari pasar eksternal. Sebaliknya, ditentukan oleh kesuksesan bisnis di pasar internal. Dalam manajemen internal koperasi atau juga rencana pemasaran melibatkan yaitu menyusun rencana pemasaran internal. Kemudian ada juga tahap perkenalan, tahap pertumbuhan dan penerimaan. Yang ketiga, tahap kematangan persaingan. Yang keempat, tahap kejenuhan pasar. Kelima, tahap penurunan produk. Serta distribusi yang merupakan seperangkat organisasi saling tergantung satu sama lain yang dilibatkan dalam proses penyediaan satu produk atau jasa. Fungsinya mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang faktor-faktor dalam lingkungan yang membantu terjadinya pertukaran, melakukan promosi dengan mengembangkan, menemukan dan berkomunikasi dengan anggota koperasi, membentuk dan menyesuaikan penawaran terhadap kebutuhan anggota koperasi, melakukan negosiasi dengan anggota hingga kepemilikan barang atau jasa dapat dipindahkan, serta membantu menyempurnakan transaksi termasuk distribusi fisik, pendanaan, dan pengambilan risiko. Sebenarnya masih banyak lagi tentang internal atau manajemen koperasi dalam bentuk secara internal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu materi yang kelima, manajemen pemasaran secara eksternal, yaitu materi yang kelima. Lanjut. Yaitu materi tentang manajemen koperasi pemasaran. Manajemen pemasaran koperasi secara eksternal. Sebelumnya kan kita membahas manajemen pemasaran secara eksternal. Selanjutnya kita membahas secara eksternal. Kalau dibilang manajemen pemasaran itu tidak terlalu jauh pembahasannya, tapi yang membedakan itu internal dengan eksternal. Oke, baiklah. Apa itu manajemen pemasaran koperasi secara eksternal? Merupakan hubungan interaksi bisnis antara perusahaan, koperasi, dan non-anggota
yaitu suatu proses jasa yang diinginkan pelanggan yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik atau mempertahankan suatu kerjasama atau antara kedua pihak. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, yaitu merencanakan atau merancang rumus-rumus apa saja untuk mengatur strategi bauran dalam pemasaran. Riset pasar eksternal ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan kebutuhan terhadap konsumen, sehingga pertumbuhan pesaing serta peluang-peluang bisnis dapat dimasuki informasi. Ini sangat penting untuk membuat rencana pemasaran koperasi di pasar eksternal, baik marketing yang tepat untuk pasar tersebut. Orientasi keuntungan di pasar eksternal mengharuskan kita dalam perusahaan, baik sebagaimana perusahaan atau non-koperasi. Jika koperasi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, perusahaan koperasi akan mudah tergusur dari persaingan. Tidak seperti di pasar internal yang mungkin anggota masih setia untuk memanfaatkan produk-produk koperasi, karena dampak kebijakan partisipasi yang ditetapkan di pasar eksternal koperasi harus benar-benar memberikan kualitas atau produktivitas yang ditetapkan terhadap pasar eksternal koperasi. Jika tidak ingin pelanggan itu tidak nyaman, sebaiknya kita harus mengatur dan mengontrol agar pelayanan diperlukan meraih dan mempertahankan pelanggan. Beberapa hal yang diperlukan pelanggan eksternal yaitu kesesuaian dengan kebutuhan angka produk, harga yang kompetitif. Saya ulangi, kualitas dan reliabilitas, pengiriman yang tepat waktu, dan terakhir pelayanan purna jurnal. Ada karakteristik pasar eksternal dan koperasi, yaitu proses penciptaan, penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, meliputi yang berkaitan dengan menarik atau mempertahankan pelanggan setia. Itulah rahasia kesuksesan dalam manajemen pemasaran koperasi secara eksternal. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana pemasaran. Ya, kita sebagai organisasi harus mengatur strategi untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Perubahan demografi yang sangat cepat ini merupakan potensi kekuatan yang sangat bermanfaat bagi manajemen pemasaran, seperti menentukan pasar sasaran yang tepat. Kebanyakan ahli pemasaran berdampak bahwa kesalahan pemasaran eksternal yang terbesar yang dilakukan bisnis koperasi adalah gagal menentukan dengan jelas pasar sasaran yang dilayaninya. Jelas pasar sasaran yang dilayaninya, kebanyakan perusahaan koperasi mengikuti pendekatan asal. Pendekatan asal dalam pemasaran menembakkan jurus pemasaran ke setiap atau pelanggan. Itulah cara menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing.
perusahaan koperasi memiliki daya saing bila pelanggannya memperoleh kesan bahwa produk atau jasanya lebih baik daripada produk atau jasa pesaing. Oke, itulah yang bisa mengenai tentang menjelaskan tentang materi manajemen pemasaran baik secara internal maupun eksternal. Sekali lagi saya rincikan lagi, manajemen pemasaran koperasi baik internal dan eksternal itu kinerjanya harus optimis dan tepat pada sasaran atau konsumen yang saling menguntungkan antara kedua pihak, baik individu, kelompok, atau perusahaan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, manajemen keuangan koperasi. Oke, lanjut. Oke, baiklah, saya ulangi lagi. Kita akan membahaskan tentang materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam tentang manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi, sumber dana koperasi dapat dilihat dari neraca koperasi. Sisi pasifa yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Liabilitas dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Dalam terapan ini memiliki konsep seperti modal anggota. Modal anggota adalah modal pemilik dalam bentuk penyertaan modal yang terkait dengan status kepemilikan sesuai dengan status badan hukum seperti CV, PT, atau koperasi. Dalam konteks koperasi, yang dimaksud dengan pemilik adalah anggota atau teori identitas ganda. Jika dilihat dari posisinya sebagai pemilik, maka yang dapat dikategorikan sumber daya dana pihak pertama adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Kenapa demikian? Tabungan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama seorang adalah anggota koperasi. Sifat simpanan itu atau simpanan ini adalah untuk menanggung risiko kerugian karena tidak dapat dikembalikan selama seseorang masih menjadi anggota. Sehingga simpanan pokok dan simpanan harus memiliki keabadian jangka panjang sebagai sumber dana. Sumber dana yang berasal dari anggota-anggota tentu akan memberikan kompensasi bagi para penabung. Dalam hal ini, para anggota dari hasil koperasi. Sumber pendanaan ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana murah. Kenapa dana murah? Bisa dilihat dari sifat pembayaran, di mana simpanan pokok dibayarkan satu kali selama keanggotaan dan simpanan wajib secara berskala atau terus-menerus menjadi anggota. Setidaknya koperasi harus dapat mengelola sumber pendanaan dengan benar dalam hal jika setiap anggota dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, dapat dipastikan bahwa koperasi secara berkala akan memihak pada yang pertama. Masalah yang sering muncul adalah tingkat partisipasi anggota. Untuk melakukan atau mencegahnya, partisipasi dalam hal tersebut yaitu melakukan partisipasi dalam akumulasi modal tidak cukup baik, terutama di koperasi non-fungsional, di mana anggota belum dapat terus melakukan pembayaran dengan benar, disebabkan oleh efektivitas sistem dan prosedur, tidak ada integritas, itu yang kedua. Yang ketiga, kurangnya pengumpulan sumber daya pada koperasi. Yang keempat, tidak ada pertumbuhan dalam jumlah anggota. Kemudian ada modal penyertaan anggota.
atau modal ekuivalen anggota, yaitu suatu jumlah mempunyai kelebihan atau terhadap setoran pokok atau simpanan wajib yang dimiliki setiap anggota. Simpanan pokok atau simpanan wajib yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Misalnya simpanan pokok adalah 25.000. Berdasarkan keputusan rapat anggota harus menyetor 50.000. Nama tabungan baru adalah 25.000, sedangkan selisihnya lebih dari 25.000 diakui sebagai modal ekuitas anggota. Perbedaan dan besarnya, simpanan pokok atau simpanan wajib akan sangat dimungkinkan karena pergerakan atau perputaran waktu yang berakibatkan pada penurunan nilai mata uang maupun mempengaruhi hak anggota baik dari segi suara, penyampaian pendapat, dan layanan yang diberikan oleh koperasi. Dan yang terakhir itu modal partisipasi. Suatu modal baik pihak pemerintah atau anggota yang disimpan oleh koperasi sebagai mendanai bisnis di koperasi. Investor tidak diizinkan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh koperasi. Tanda kutip, apabila ada keperluan mendesak, baru bisa digunakan investor. Adanya investasi ekuitas pada koperasi juga dapat menunjukkan bahwa koperasi telah mampu menunjukkan kinerja yang baik pada periodenya. Sehingga sektor swasta, pemerintah, dan anggota percaya untuk mendapatkan menginvestasikan sejumlah dana dalam koperasi. Oke. Oke, itu baiklah materi-materi yang bisa saya jelaskan atau saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya tutup mengenai materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tentang manajemen koperasi dan UMKM yang terdiri atas materi 1. Ruang lingkup manajemen koperasi. Yang kedua, perangkat organisasi. Yang ketiga, partisipasi anggota. Yang keempat, manajemen pemasaran koperasi secara internal. Yang kelima, manajemen pemasaran koperasi secara eksternal. Dan yang terakhir, manajemen keuangan koperasi. Jadi dalam materi tersebut bisa dijelaskan secara rinci dan tepatnya, yaitu manajemen UMKM dan koperasi. Disimpulkan bahwa kita dapat mempelajari berbagai aspek maupun keseluruhan aspek yang terkait dengan praktik manajemen untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, serta mengawasi kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Oke, baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi manajemen koperasi dan UMKM. Saya Arjuna Aldinanda mengakhiri tentang materi tersebut, dalam hal juga untuk memotivasikan diri dan juga teman-teman, dan juga dalam hal sebagai tugas saya UTS pada hari Kamis. Oke, baiklah, mohon maaf
Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi, atau ada materi yang belum bisa atau belum sempurna saya jelaskan secara rinci, saya akhiri. Sebesar-besarnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, itu aja yang bisa aku share hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tuangkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Tunggu